Yang disebut raja di Uga Wangsit, di Pantun, yang disebut raja di sini, pemimpin Sunda itu bisa jadi batasannya sampai gubernur, bisa jadi ya. Tapi menurut saya, kalau melihat ramalan-ramalan sebelumnya yang saya ceritakan, Pak Soekarno sudah diramalkan, Gus Dur sudah diramalkan, Pak Soeharto sudah diramalkan, bahkan Pak Prabowo pun sudah diramalkan. Jadi artinya Budak Anggun ini pun mestinya berada di posisi yang sama. Diramalkan raja setelah Raja Rambut 14 Wari, ini ada raja lagi yang bagi saya ramalannya mengerikan. Nah, dari tadi konsep kepemimpinan beliau kan nampaknya ada tertuang dalam Uga dan Pantun. Menurut pandangan Kang Cakra, apakah Kang Deddy mengetahui konsep Sunda atau konsep yang ada di Uga dan di Pantun? Menurut saya tahu. Oh. Menurut saya tahu. Dia pun mungkin ya mempelajari juga. Karena memang kalau kita ingin menjadi pemimpin yang baik, memang perlu belajar ke situ. Oh, gitu. Perlu kita mempelajari kebijaksanaan leluhur kita, salah satunya Prabu Siliwangi. Karena memang sebenarnya tentang kepemimpinan Sunda ini tidak hanya di Pantun, tapi lebih jelas dan spesifik itu di naskah ya. Salah satu naskahnya kalau tidak salah naskah Sang Hyang Viksa Kandang Karsian. Itu isinya memang di sana ada ajaran untuk pemimpin, apa yang boleh, apa yang tidak. Oh, jadi konsep-konsep kepemimpinan sebetulnya ada di Sunda. Di Sunda, ya ada di Sunda. Saya sarjana politik, kemudian ketika membaca itu sebenarnya tertegun. Kita jauh-jauh belajar teori politik, eurosentris banget. Padahal kita pun memiliki kebijaksanaan itu yang diturunkan bahkan ditulis oleh leluhur kita, Prabu Siliwangi. Apakah ada kemungkinan Kang Deddy Mulyadi mengikuti konsep Sunda itu? Saya yakin mengikuti konsep itu. Saya merasa yakin mengikuti konsep itu karena saya pun memperhatikan beliau dalam dalam sepak terjangnya, dalam pembicaraan pun di media-media. Betul. Dia sering mengungkapkan bagaimana sih idealnya pemimpin Sunda itu. Betul. Yang menarik yang saya lihat, KDM seringkali berpidato menggunakan kata-kata bahasa Sunda yang saya juga nggak tahu tuh. Ya. Apakah itu memang ada bagian dari? Ada. Misalnya dia pernah bilang begini. Salah satu keinginan dia adalah mengembalikan jati diri Sunda. Contohnya begitu ya. Dia tidak ingin budaya Sunda itu terganti dengan budaya asing. Iya. Disebutnya dia bilang kan sama di naskah di Pantun juga ada. Jati kasiliku junti. Jadi jati diri kita, budaya kita terganti oleh budaya asing. Itu namanya jati kasiliku junti. Tuh. Jadi itu ada konsep itu ada. Konsep itu bahkan di Baduy saja, konsep itu masih ada. Dan apa yang sekarang ada di Baduy itu konsep Sunda yang memang bisa dipelajari oleh kita juga. Tadi dari KDM, dari sebelum menjabat, beliau begitu peduli terhadap orang miskin, lingkungan kumuh ada di sini. Kemudian setelah jadi ada proses pemilihan. Nah, sekarang kebijakan yang sekarang ngetren di pelajar ke barak, kemudian kebijakan apapun yang banyak ditirunya oleh daerah lain, apakah itu juga ada kira-kira? Nah, sebelum melompat ke sana, saya ingin bahas satu hal justru. Apa itu? Terkait dengan pemilihan itu. Pemilihan. Jadi ketika di Pantun, di Ngahyangna Pajajaran itu ada kalimat begini. Daria ayeuna mudu marilih anu hade pieun dia sewang-sewang hirup ka hareupna. Abeh bisa deui harirup bari jembar senang sunggi mukti. Abeh bisa deui ngadegkeun Pajajaran. Jadi arti begini. Kalian sekarang harus memilih yang baik bagi kalian masing-masing. Hidup ke depannya agar bisa mencapai kehidupan yang lapang, bahagia, kaya raya, agar bisa kembali mendirikan Pajajaran. Pertanyaannya, artinya Prabu Siliwangi tahu bahwa ke depan, Daria ayeuna mudu marilih, ke depan itu bukan lagi raja itu turun-temurun, tapi dipilih langsung oleh rakyatnya, demokratis. Dipertegas di kalimat lain, misalkan Daria kuari pilih ngaing moal ngahalang sabab ngaing anu nitah milih. Pilih, aku tidak akan menghalangi karena akulah yang menyuruh memilih. Artinya pengetahuannya sudah melompat ke depan.
kan pada waktu itu kan raja itu kan turun-temurun. Betul. Itu. Bagaimana dia kemudian memproyeksikan itu seolah-olah bahwa ke depan nggak ngomong begini doang. Ke depan kalian itu akan memilih raja itu, kalian memilih itu, bukan lagi turun-temurun. Nah, inilah yang terjadi, kan? Gitu. Seandainya tidak dengan pola ini, mungkin nggak jadi menjadi gubernur sekarang? Itu pertanyaannya. Jadi memang ada korelasi antara KDM dengan Uga Wangsit dan Pantun Bogor ini, gitu. Nah, tadi apa? Faktor yang KDM ya setelah bagaimana kita membacanya, mengaitkannya, adakah korelasinya dengan Uga Wangsit? Uga juga. Oke, saya sebutkan contoh gini. Ketika pertama kali dia dilantik, tidak lama kemudian, ingat nggak ada banjir di Bekasi ya? Di Bekasi, di Sukabumi ya, yang merenggut lumayan, betul, yang cukup menghebohkan di awal kepemimpinannya. Itu awal kepemimpinan. Itu seolah-olah ada ujian disambut dengan ujian semesta gitu loh. Semesta langsung menguji dia. Apakah dia itu pemimpin yang baik atau tidak? Nah, ternyata kan dia dia menangan itu kan baik. Betul. Bahkan sampai akhirnya memutuskan tempat rekreasi di puncak dibongkar. Betul. Nah, ini masuk filosofi Sunda. Ada di filosofi. Ada gini filosofinya. Gunung tebenang dilebur, lebak tebenang dirusak. Gunung tidak boleh dirusak, tidak hancurkan. Lembah tidak boleh dirusak. Ini yang sedang KDM lakukan. Itu. Termasuk dia turun ke sungai. Itu kan rame lagi tuh, viral lagi. Kotor-kotoran dia turun ke sungai, terus masyarakat ada yang turun, ada yang nonton doang kan, itu ada yang bilang itu pencitraan gitu kan. Nah, itu pun masuk. Ini salah satu alam yang dititipkan kepada kita oleh leluhur, dititipkan ke buyut Bagawan Sawidak 5, dititipkan oleh leluhur sungai yang 65. Dia menjalankan itu, gitu loh. Kemudian apa lagi? Di barak kan. Nah, yang lagi ramai kan, anak-anak nakal nih, Iya. anak-anak bandel nih, Iya. anak sekolah yang bandel, Dia langsung barak militer. ke barak militer. Ini menjadi kontroversi yang luar biasa. Banyak pengamat yang menentang. Kalau saya bilang yang menentang dan rame bicara ini, itu mulai dari komprador kelas 3 sampai komprador yang jabatannya tinggi. Dan ini di dalam Uga sudah diwacanakan, sudah diramalkan. Antitesis dari budak Angon adalah budak buncireng dan buta. Karakternya gitu. Memprotes kebijakan-kebijakan itu. Itu ya, saya dulu. Nah, soal barak militer ini kan soal keberanian saja kepemimpin, karena itu kebijakan yang memang tidak biasa di negeri kita. Ya, gitu. Tapi konsep ini pun ada dalam kisah di Pantun. Ada. Disebutnya Pajajaran, lalakon Pajajaran ngarakrak panggung. Jadi ini cerita orang Pajajaran Ki Sunda sedang mengacak-ngacak sistem. Oh, gitu loh. Seperti itu kira-kira gambarannya. Jadi ini kan butuh keberanian, butuh nyali. Dan nyali dan keberanian itu sudah dijamin di Uga Siliwangi. Dijaminnya apa? Bahwa budak Angon ini orang yang bernyali, bukan orang yang biasa. Dia berani menentang hal yang tidak biasa, berani menerima ancaman, siap menerima bahaya, siap menerima ancaman. Karena dalam Uga pun disebutkan nih, saya sebutkan lagi ya Uga. Budak Angon itu eta cicingna di Birit Leuwi. Dia tinggal di Birit Leuwi. Dia tinggal di Birit Leuwi. Birit itu dalam bahasa Indonesia itu cekungan sungai yang dalam. Dia memilih membuat rumah di pinggir itu. Itu artinya dia siap dengan bahaya akan datang, karena pasti bahayanya mengancam. Ini ciri-ciri budak Angon. Salah satu ciri-ciri budak Angon adalah imahna di Birit Leuwi. Jadi tinggalnya dia rumahnya. Rumah itu kan semiotik. Dirinya gitu loh. Jiwa dan raganya itu memang itu rumahnya gitu. Simbolik dari dari diri, karakter orang itulah. Ya. Itulah imahna. Ya, jika kita nih kan rumah kita kan raga. Yang isinya sukma kan gitu. Ya. Seperti itulah kira-kira simbolik rumah menurut Uga Wangsit ya. Gitu.
Satu itu. Imahna di Birit Lewi di Pantuan Batu Satangtung, di Hieuman ku handeuleuum, di Kalangkangan ku hanjuang. Rumahnya berada di hampir cekungan sungai. Pintunya batu setinggi orang. Kahieuman ku handeuleuum, diatapi oleh pohon handeuleuum, dibayang-bayangi oleh pohon hanjuang. Itu Siloka yang sampai sekarang, kalimat Siloka yang sampai sekarang menjadi perdebatan tentang itu. Contohnya Batu Satangtung, itu kan batu. Tuh. Kalau kita mengenal di arkeologi namanya menhir, Batu Satangtung itu. Itu artinya kekokohan dia, keras kokoh dia. Dia keras terhadap prinsip hidupnya. Itulah Batu Satangtung. Terus Kahieuman ku handeuleuum. Handeuleuum dalam pengetahuan Sunda itu ilmu pengetahuan. Makanya tadi saya nanya, mungkin nggak Kang Edi soal tahu ini? Ya tahu, karena itulah Kahieuman ku handeuleuum. Dia di atasnya, di atas dirinya itu ada pengetahuan yang tidak nampak bagi orang lain. Hanya orang-orang tertentu yang mempelajarinya. Itulah Kahieuman ku handeuleuum. Kakalangkangan ku hanjuang. Terbayangi oleh masa lalu, oleh keagungan leluhur ketika menjadi pemimpin. Kira-kira seperti itu. Jadi apa yang dilakukan KDM sekarang menjadi trendsetter terhadap kebijakan-kebijakan yang pro rakyat kecil, itu tertuang dalam Ugawangsi Siliwangi. Oh, berarti ya kriterianya terpenuhi. Tapi kita, kalau menurut saya, kita terlalu dini kita kalau menyebut KDM itu budak angon. Wallahu a'lam bishawab. Tapi sampai dengan tahapan ini ya kebijakan gitu. Itu masuk ke ranah pantun gitu. Iya. Masuk ke kriteria-kriteria yang ditetapkan dalam pantun, dan Pantun Bogor dan Ugawangsi Siliwangi termasuk dalam disertasi ini. Ada di Masuk di disertasi ini. Itu sudah diuji. Kedua, kenapa ini terlalu dini ya? Karena budak angon itu, untuk menilai budak angon itu harus dinilai dari awal, dari munculnya dia, kehidupan dia sebelumnya, pemunculannya sebagai pemimpin, sampai dia akhirnya menjadi pemimpin sejati yang namanya Ratu Adil. Berarti ada beberapa fase. Masih banyak. Kita mungkin kata saya, menurut saya kita masih mungkin terlalu dini menilai. Bisa jadi akhirnya menjadi subjektif. Tapi sejauh ini apa yang dilakukan KDM itu masuk ke ranah pantun atau ranah Ugawangsi Siliwangi. Gitu. Mungkin ada beberapa tadi, kalau seterlalu dini ada beberapa fase lagi yang memang menguatkan. Kriteria budak angon ini kan nggak simple kan? Nggak sebatas itu, banyak gitu. Tapi garis-garis besarnya sudah mulai terpenuhi lah, dari langkah-langkah yang tidak biasa, kebijakannya yang tidak biasa, cara dia memperoleh kekuasaan, latar belakang dia sebelum dia mencalonkan diri menjadi anggap orang biasa, dekat dengan rakyat, melindungi rakyat. Itu kan simbol-simbol yang saya ceritakan seperti daun, koleang, daun yang kering, atau patirasan yang tidak dirawat. Simbol-simbol itu masuk, betul. Tapi untuk menyatakan ya atau tidak KDM itu budak angon, saya tidak berani. Saya dibatasi dengan pengetahuan saya, karena itu bisa jadi subjektif, gitu. Tapi ya tadi serangkaian dari kebijakan, ciri-ciri yang telah dilakukan KDM ya sangat masuk. Akhirnya ada berapa persen mungkin? Kita juga kayaknya belum bisa deh kalau mengukur dengan persentase. Gitu ya. Bisa ya. Cuma ini dikembalikan lagi kepada masyarakat. Karena seperti halnya gelar Prabu Siliwangi, itu bukan sebuah nama, itu sebuah gelar yang diberikan oleh masyarakat Pasundan waktu itu kepada rajanya. Oleh karena itu pun, apakah mungkinkah KDM ini budak angon, maka dikembalikan lagi kepada masyarakat Pasundan untuk menilainya. Kira-kira begitu. Kalau di pantun sendiri nih, setelah KDM ini kan belum jadi presiden lah gitu. Mungkin ada ramalan. Ya mungkin ya. Ya mungkin, karena yang disebut raja di di Ugawangsi, di pantun, yang disebut raja di sini
pemimpin Sunda itu bisa jadi batasannya sampai gubernur, bisa jadi ya. Tapi menurut saya kalau melihat ramalan-ramalan sebelumnya yang saya ceritakan, Pak Soekarno sudah diramalkan, Gus Dur sudah diramalkan, Pak Soeharto sudah diramalkan, bahkan Pak Prabowo pun sudah diramalkan. Jadi artinya Budak Angon ini pun mestinya berada di posisi yang sama. Jadi capaian Budak Angon itu adalah puncaknya adalah dia menjadi presiden. Menjadi presiden pun perlu kita nilai apakah masih menjalankan amanat leluhur Sunda atau kepemimpinannya sebagaimana diskursus kepemimpinan Sunda. Kita harus lihat itu. Gitu. Kalau misalkan nanti Kang Didi ini misalkan jadi presiden, tapi dianya tidak menjalankan itu, jauh dari konsep Sunda, ya sudah, itu bukan Budak Angon. Artinya ini Budak Angon itu kesempatan bagi siapa saja, bagi setiap orang Sunda yang memiliki jiwa kepemimpinan dan kesempatan untuk memimpin. Karena apa? Puncaknya ini Ratu Adil loh, bukan Budak Angon. Budak Angon ini sebuah perjalanan, masih sebuah perjalanan dengan gelar Budak Angon. Seperti gelarnya Prabu Siliwangi kan saya itu diberikan oleh orang Pasundan. Ketika dia menjadi presiden misalkan, terus baik tingkah lakunya, baik kebijakannya sesuai dengan kaidah-kaidah yang diamanatkan leluhur Sunda, maka mungkin dia layak disebut Ratu Adil. Begitu. Jadi kalau dulu disebut Prabu Siliwangi, sekarang Bapak Aing gitu. Nah itu kan ya. Nah kalau saya perhatikan di luar dari naskah pantun, di kitab di naskah Sakyang Siksakanang Karsian, itu tahapannya itu ada beberapa tahapan ya. Siliwangi itu tahapan di Sunda. Jadi ada Siliwangi terakhir itu namanya Haturwangi. Haturwangi ya gelar yang akan terakhir diberikan oleh leluhur Sunda kepada pemimpin masa depan itu namanya Haturwangi. Itu. Jadi di Sunda itu kita kenal di sejarah Sunda ya. Kita kenal ini sejarah. Yang kita kenal pertama Prabu Wangi itu disematkan kepada Prabu Linggabuana yang gugur di Perang Bubat. Terus ada Prabu Wangi Sutah itu disematkan kepada putra Linggabuana yaitu Niskala Wastukancana karena dia berkuasa 103 tahun dan menjadikan rakyat Sunda makmur. Kerajaan Sunda menjadi makmur, sebutnya Gemuh Sunda. Saking makmurnya katanya pada masa Niskala ini beras aja udah gak kemakan, saking banyaknya hasil bumi ini, saking kayanya waktu itu. Makanya dia diberikan gelar oleh rakyat Sunda waktu itu Prabu Wangi Sutah atau ikut wangi seperti bapaknya gitu. Setelah itu ada Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi ini cucu dari Niskala Wastukencana, yaitu yang pertama ya Jayadewata, Pangeran Jayadewata atau Sri Baduga Maharaja Prabu Aji Jayadewata Siliwangi. Ini yang pertama menerima gelar Prabu Siliwangi, diberikan oleh rakyat Pasundan untuk rajanya. Nah setelah itu sampai dengan Uga Wangsit itu ada 4 lagi raja yang menggunakan gelar yang sama, yaitu Prabu Sirawesesa itu Siliwangi kedua, kemudian Ratu Dewata yang ketiga, kemudian Nilakendra yang kelima, yang keenam yang membuat enggak yaitu Prabu Surya Kancana alias Prabu Nusya Mulya atau dikenal juga Pucuk Umun Polosari gitu. Pucuk Umun Polosari. Oh ya, jangan kan Pandeglang lagi tapi ini nanti ya. Waduh. Berarti kenapa gelar Prabu Siliwangi? Nah, nanti setelah Prabu Siliwangi ada 6 gelar, kemudian akan turun menurut Ungga pengganti mereka bukan Siliwangi, tapi Haturwangi. Iya, itu kita dapat temukan di naskah Sakyang Siksakanang Karsian. Karena di sini pun di disertasi ini tidak hanya saja terkait dengan pantun, dengan Ungga, tapi juga terkait dengan naskah-naskah lain yang jadikan sumber referensi. Berarti kenapa kita mengenal Prabu Siliwangi sebagai Raja Sunda? Karena di 3 periode itu namanya 4. 4 itu Jayadewata, Surawesesa, Ratu Dewata, terus Nilakendra, terus Nusya Mulya atau Surya Kancana 5.
Iya, berarti. Ada 6 Siliwangi orang yang diberikan gelar Siliwangi. Oh, karena kalau yang di atasnya itu kita tidak begitu mengenal karena 6 periode ini ya. Makanya kan kita kan sering bicara nih. Kayak inilah, kayak Ugawati Siliwangi. Siliwangi yang mana sih? Iya, Kan gitu. betul. Ini Siliwangi yang ke-6, yang terakhir. Prabu Ragamulya Surya Kencana, atau dikenal juga Prabu Nusya Mulya, atau dikenal dengan Pucuk Umun Polosari. Pucuk Umun Polosari. Ya, karena dia terakhir setelah Pakuan runtuh dan melakukan perjalanan ini, ya kemudian keluar Ugawati Siliwangi, dia memutuskan menjadi seorang resi, seorang pandita, gitu. Itu Polosari Pandeglang maksudnya. Ya, Gunung Polosari Pandeglang. Gunung Polosari. Kan tadi saya ceritakan, saya tertarik dengan sejarah, dengan budaya Sunda itu ketika mendengar bahwa setahun sebelum Pajajaran runtuh, Prabu Surya Kencana atau Nusya Mulya ini memindahkan ibu kotanya ke Pulau Sari. Ke Pulau Sari ya. Tapi nanti itu kita bahas di part selanjutnya ya. Tentang KDM dulu. Oke. Well, berarti KDM ini sudah ya. Tadi saya yang menarik adalah presiden-presiden sebelumnya kata Kang Chandra itu sudah diramalkan lah. Ya betul, sudah diramalkan dalam Ugawangsit Siliwangi. Ini serius. Serius. Saya harus bawa catatannya. Saya sudah membuat rangkuman. Itu ada sekitar 9 raja yang memang diugakan gitu dalam uga itu. Tapi bukan di Ugawangsit Siliwangi yang versi di Google ya. Tapi ini dari rangkaian pantun yang ada sekitar 14 pantun. Termasuk Pak Prabowo itu sudah. Yes, tadi saya sampaikan engke bakal aya raja deui. Di urang engke bakal aya deui. Nanti di kita akan ada pemimpin lagi. Betul. Raja Nura Rebut Prameswari. Saya pun paham ketika Pak Prabowo menarik Pak Gibran jadi wakilnya. Akhirnya terjadi kontroversi dengan PDI Perjuangan. Itulah simbol. Nah, Prameswari ini secara simbolik adalah wakil dari raja atau wakil presiden. Dan memang ini hasil. Ini kan Pak Gibran ini kan memang sebenarnya kan kader dari PDI, dididik dibesarkan di PDI, kemudian diambil sama Prabowo. Itu yang disebutnya simbolnya Rebut Prameswari itu. Jadi tidak hanya sekedar konsep politik, ramalan juga ya. Ya ini makanya saya berpikir saya setuju dengan Kiluntung atau Kang Hussein Albanjari ya yang punya disertasi ini. Saya setuju dengan beliau. Jadi Ugawangsit itu bukan lagi ramalan, tapi blueprint cetak biru dari kepemimpinan di Indonesia yang disimbolkan Sunda gitu loh. Jadi tahapannya ada. Nanti presiden ini. Kapan Budak Angon ini keluar? Itu kan yang penting. Iya. Pada tahapan mana? Iya. Kang Deddy ada di tahapan mana? Pada tahapan mana? Oke. Ini kalau dari yang konsep yang rangkuman yang saya rangkum dari pantun-pantun ini masih kira-kira ada 2 tahapan lagi. Kang Deddy, ada 2 tahapan lagi. Misalkan ya, kalau misalkan. Jadi setelah Raja Rebut Prameswari ini ada yang satu lagi raja yang maaf saya tidak sanggup menyebutkan, takut menjadi hoak atau apa ya, takut disebarkan jadi hoak. Yang pasti ini mengerikan. Raja diramalkan raja setelah Raja Rebut Prameswari ini ada raja lagi yang bagi saya ramalannya mengerikan. Gitu. Dan saya tidak sanggup sampaikan di media atau ke publik. Cukup jadi pengetahuan saya dan teman-teman yang memang satu circle dengan saya. Jadi setelah ini ada lagi raja. Nah setelah raja ini maka muncullah pemimpin Sunda itu yang disebut Budak Angon. Begitu. Kalau dari tahapan kapan Budak Angon muncul atau kapan Budak Angon ini menjadi raja gitu. Begitu. Jadi 2 tahapan lagi. Ya kalau di rangkuman saya bisa jadi itu salah karena sebelum menjadi kenyataan bagi saya tetap itu sebuah ramalan. Ketika menjadi kenyataan itulah diskursus, itulah blueprint gitu. Terakhir, tadi saya yang menarik adalah bahwa siapapun bisa menjadi Bucah Angon. Ketika memiliki konsep ini, apakah nanti orang akan berebut menjadi sosok Budak Angon? Apakah memang banyak yang mengaku-ngaku sehingga saya punya konsep ini dan sampai mengaku-ngaku itu ada nggak? Nah, saya ingat lagi ke omongan Kang Hussein
hasil penelitian beliau katanya. Katanya di Sunda, ini dari Banten sampai Jawa Tengah ya, atau mungkin Jawa Timur ya, itu ada 1.000 orang yang mengaku dirinya budak anggun. 1.000 orang? Ya, artinya memang orang-orang ini ada yang memang terjerumus ke dalam romantisme masa lalu. Oh, Tuh, karena memang dengan ciri-ciri yang bisa kita bikin kalau secara fisik ya. Contohnya, rumahnya di pinggir sungai, bikin rumah pinggir sungai. oh, Batunya atau satang itu bisa bikin, karena itu bisa dibikin. Tapi kan itu bukan seperti itu adalah simbolik. Nah, semua orang itu mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi budak Angon. semua orang. Nah, dengan catatan mengikuti kaidah-kaidah yang ditetapkan oleh leluhur Sunda bagaimana untuk menjadi pemimpin. Mulai dari pencadangan, mulai dari pemunculan, sampai dia betul-betul menjadi pemimpin dan berlaku seperti apa. Itu ada dalam kaidah-kaidah leluhur yang ditetapkan oleh leluhur kita, orang Sunda gitu loh. Ketika katanya setelah ini mungkin ada orang yang ingin menjadi budak Angon, bagi saya bagus. Biar pemimpin negeri semuanya adil dan bijaksana. Kan lebih bagus gitu. Artinya tidak ada ruginya dengan konsep ini, tidak ada negatifnya dengan konsep ini. Andai semuanya menjalankan ini, bagi saya mereka budak Angon, siapapun gitu. Tadi yang disebutkan bahwa konsep-konsep ini itu apa? Ada di naskah? Hanya tutur para leluhur atau seperti apa? Ya saya bilang tadi, konsep-konsep ini adanya di pantun, pantun Bogor. Kemudian ada di naskah kuno, di salah satunya di naskah Sang Hyang Siksakanda Kresian. Dan itu bisa didapat? Bisa didapat. Oh, itu Bisa didapat. Ada di museum, ada juga terjemahannya. Ada nih kitab Sewaka Dharma contohnya. Gitu. Bahkan tertulis di prasasti di Ciamis itu di Astana Gede Kawali, bunyinya begini. Saya masih agak ingat. Ayama nu panderi, pakena gawe rahayu paken hebul jaya di Nabuana, pakena kereta bener paken nanjer najuritan. Nanti akan ada orang yang datang. Pakena gawe rahayu, dia menjalankan kebaikan agar jaya lama di Buana. Paken hebul jaya di Buana, pakena kereta bener. Pakailah jalan kebenaran agar kamu unggul dalam perang. Itulah yang disebut filosofi kepemimpinan Sunda yang sebenarnya. Hanya dua. Paken gawe rahayu, paken hebul jaya dina Buana, paken kereta bener, paken nanjir dina juritan. Dua saja sebenarnya prinsip pemimpin Sunda itu. Dan itu terpahat dalam prasasti yang ada di Astana Gede Kawali. Bisa dicek ke sana, masih ada prasastinya. Kebetulan tadi saya mau bawa miniatur itu lupa. Terproses itu. Oh, siapapun bisa menjadi budak Angon. Sangat bisa menjadi budak Angon dengan catatan dia mau menjalankan ajaran-ajaran leluhur terkait kepemimpinan. Dan bagus ketika banyak yang mau meniru konsep itu. Ya bagus kalau kalau pemimpin kita siapapun menjalankan konsep itu dan mereka layak disebut budak Angon. Begitu. Dan apakah Deddy Mulyadi adalah budak Angon? Ya, itu kita kembalikan Dia lagi ke masyarakat, begitu yang menilainya. Karena seperti saya bilang tadi, gelar Prabu Siliwangi pun itu diberikan oleh masyarakat Pasundan Sunda pada waktu itu. Saking kagum, terpesona oleh kebijaksanaan sang raja, mereka memberikan gelar Siliwangi, menyilih atau mengganti kewangian pendahulunya. Gitu. Luar biasa. Makanya konsep budak Angon ini kalau menurut naskah kelak akan diberikan gelar Prabu Haturwangi. Prabu Haturwangi, seorang raja pemimpin yang mempersembahkan keharumannya kepada negeri Sunda. Kira-kira seperti itu. Enggak, nanti jangan-jangan setelah ini mah Kang Deddy sebut Prabu Haturwangi lagi. Oke pemirsa, itulah tadi kita kembalikan lagi bahwa sosok Kang Deddy Mulyadi, budak Angon atau tidak, sudah tadi dijentrekan, sudah dijelaskan, ada di dalam sedikit banyak ada di dalam pantun, dan itu kita kembalikan kepada masyarakat gitu ya. Terima kasih Kang Cakra atas ilmu yang luar biasa malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan saya juga mudah-mudahan ke depan nanti berharapnya bisa memberikan ilmu kesundaan lagi gitu untuk kita belajar tentang kesundaan ini, buat pengetahuan ini ya.
untuk anak muda. Terima kasih banyak. Saya rasa mudah-mudahan terus bisa memberikan edukasi kepada kita. Amin. Itu tadi pemirsa. Terima kasih. Saya Muhammad Agus Salim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.